Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 hingga 38. Demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah saudara, pada bagian ini dicatat tentang bagaimana Yesus berkeliling memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan dari berbagai tempat ia terus melaksanakan misinya untuk membawa kabar baik itu kepada dunia ini. Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari bagian yang kita baru baca ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Nah saudara, hal ini menunjukkan bahwa Yesus bukan saja memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sekitarnya, yang di dekatnya atau di kota asalnya, di Nazaret ataupun di Kapernaum, tempat di mana dia bertempat tinggal dalam pelayanan. Tapi dia pergi ke kota-kota yang lain. Bahkan dia juga pergi ke desa-desa yang lain. Hal ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita bahwa Injil itu perlu diberitakan. Bukan saja kepada orang yang ada di sekitar kita, tapi juga orang yang jauh. Bukan saja kepada orang yang di kota, tapi juga orang-orang yang ada di desa atau di daerah-daerah yang terpencil. Injil merupakan satu kebutuhan yang universal bagi semua orang di semua tempat. Nah karena itu saudara, kita juga harus mempunyai satu pemahaman yang sama, satu sudut pandang atau cara pandang yang sama bahwa Injil itu dibutuhkan. Baik kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita. Mereka butuh Injil. Dan kita dipanggil untuk bersaksi melalui kesaksian hidup kita, teladan hidup kita, perkataan kita. Dan juga jangan lupa melalui doa kita untuk mempersiapkan hati mereka mendengar Injil. Kepada orang-orang yang dekat, kepada orang-orang sekitar kita, Injil perlu diberitakan. Tapi Injil juga perlu diberitakan kepada orang-orang yang jauh, yang mungkin kita tidak akan pernah bertemu dengan mereka untuk selamanya. Tetapi mereka juga perlu Injil Tuhan. Nah saudara, kita juga punya peran di sana. Kita bisa mendoakan suku-suku yang belum mendengar firman Tuhan. Kita bisa mendukung pekerjaan misi dengan memberikan atau menyisihkan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan pemberitaan Injil di tempat-tempat yang jauh. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkeliling bukan hanya di kota tapi juga di desa. Bukan hanya yang dekat tapi juga yang jauh. Semua membutuhkan firman Tuhan. Yang kedua saudara, kita melihat dari kebenaran ini adalah Yesus, dikatakan bahwa Yesus memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Saudara, Yesus bukan saja peduli dengan keselamatan jiwa mereka, tapi Yesus juga berbelas kasihan dengan kondisi fisik mereka yang lemah, yang sakit, yang terbatas itu, yang penuh dengan kekurangan itu. Dengan kata lain, Yesus juga peduli dengan kebutuhan mendasar dari kehidupan manusia. Injil memang terutama bicara tentang keselamatan jiwa manusia, tapi kita melihat bahwa kabar baik itu juga Tuhan juga peduli dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Karena itu saudara, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan yang membawa kabar baik itu kepada dunia ini, kita tidak hanya bicara tentang kabar baik keselamatan, dan itu memang yang utama dan yang paling penting, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kesusahan mereka, bagaimana kebutuhan mereka yang paling mendasar, di mana kita bisa mengambil bagian dengan berbagi apa yang bisa kita berikan kepada mereka untuk menolong mereka, meringankan beban mereka. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya berbicara saja tentang kabar baik, tapi tidak menyatakan kasih dalam perbuatan. Tidak mewujudkan kabar baik itu dalam perbuatan. Tentu saja kabar baik itu harus menyentuh jiwa manusia dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Saudara, yang ketiga kita melihat bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan tugas pelayanannya di dalam dunia ini semata-mata karena dia tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Yesus melakukan hal ini bukan karena dia mencari pengikut atau mencari popularitas, ya,
ataupun untuk kepentingan lainnya, tetapi semata-mata karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Saudara, hal ini mengingatkan kita tentang bagaimana sikap pelayanan yang benar. Jangan kita melakukannya dengan motivasi yang keliru, baik itu untuk mencari popularitas, untuk mencari kepentingan diri, atau untuk menonjolkan diri. Tidak. Tapi biarlah kita minta, Tuhan berikanlah saya hati yang sama seperti hati Tuhan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Sehingga kita ketika melihat orang yang belum memiliki hubungan dengan Tuhan, yang belum mengenal Yesus, hati kita tergerak oleh belas kasihan untuk bersaksi, untuk menolong mereka. Dan yang terakhir saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus dikatakan, Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya dia mengirim pekerja-pekerja. Saudara, Yesus menyuruh kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Bapa, supaya dia menyediakan pekerja-pekerja bagi tuaian-tuaian yang banyak itu. Ya, sangat menarik bahwa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk meminta kepada Bapa. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau pekerja-pekerja itu sudah dimiliki oleh Bapa, untuk apa lagi kita meminta? Bukankah Bapa tinggal mengirimnya? Bukankah tuaian itu adalah miliknya? Nah, saudara, perintah Tuhan Yesus untuk menyuruh kita meminta kepada Bapa ini agak mengherankan. Bukankah seharusnya kalau Tuhan kekurangan pekerja, maka yang harus kita lakukan adalah pergi mencari orang yang nganggur, supaya mereka itu disuruh bekerja di ladang Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa yang mempunyai tuaian, supaya dia mengirim pekerja-pekerja itu. Nah, saudara, di sini ada satu prinsip yang bersifat implicitly atau terkandung secara rahasia di dalam perintah ini, yaitu bahwa ketika seseorang meminta kepada Bapa supaya dia mengirim pekerja-pekerja itu, dia sedang berdoa di hadapan Tuhan. Dan di dalam doa itu, dia menyelaraskan hatinya dengan kehendak Tuhan. Di dalam doa itu dia melihat kepentingan kerajaan Allah yang membutuhkan pekerja-pekerja itu. Sehingga melalui doa itu hatinya diselaraskan dengan kepentingan kerajaan Allah. Dan pada akhirnya dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi pekerja-pekerja di dalam pekerjaan Allah, untuk menuai tuaian yang banyak itu. Saudara, sehingga ketika Tuhan Yesus meminta kita berdoa kepada Bapa minta pekerja itu, maka yang pertama-tama perlu mempersiapkan dirinya untuk menjadi pekerja adalah diri kita. Sebab dalam doalah kita memahami apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah, dan kemudian kita memberikan hidup kita. Dan saudara, kemudian tentu saja kita tetap perlu berdoa bagi orang-orang lain, supaya mereka yang juga sudah mengalami anugerah Tuhan juga boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Dengan meminta mereka juga berdoa, dengan mereka menyaksikan bagaimana kita sudah memberikan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, mereka juga kemudian mau menjadi pekerja-pekerja bagi kerajaan Allah. Saudara, inilah hal-hal yang kita belajari di dalam bagian ini. Bahwa pertama, Injil perlu diberitakan, baik kepada yang dekat maupun kepada yang jauh. Ya. Dan kemudian Injil memang terutama soal keselamatan jiwa manusia, tapi juga Tuhan peduli dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar, kebutuhan jasmani yang mendasar pada dalam diri manusia. Yang ketiga, kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan semuanya itu karena digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan, bukan karena kepentingan yang lain. Dan yang terakhir, kita perlu berdoa supaya kita boleh menjadi bagian di dalam pekerjaan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.